Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Lebang dengan NIM 9414240888 dari kelas D Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi Trika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantaupayu SSI ME. Di tugas kali ini kami diminta untuk mengerjakan tugas menjelaskan uji autokolerasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama-tama buka aplikasi SPSS. Terus akan muncul tampilan seperti ini dan klik variabel view. Terus ketik Y, X1, X2 dan X3. Terus kita ke label, di label kita ketik kemiskinan dari Sulawesi Utara, terus tingkat pengangguran terbuka dari Sulawesi Utara. Setelah itu inflasi dari Sulawesi Utara juga. Terus dan terakhir ada pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Utara. Dan setelah itu kita pindah ke data view. Di data view kita cari datanya, terus kita salin, terus copy, terus tempelkan. Setelah itu salin lagi, terus ketik analyze, terus regression, terus linear, dan pindahkan ke dependent. Terus yang tiganya lagi pindah di independent, terus buka statistik, terus centang yang ada Darwin Watsonnya, terus continue, terus oke. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita akan jelaskan model summary dan ANOVA. Di sini saya akan jelaskan hasil analisis regresi dari output SPSS yang kita punya. Pertama kita lihat dulu di bagian tabel model summary. Di tabel ini nilai R-nya adalah 0,596. Artinya hubungan antara ketiga variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara itu tergolong cukup kuat. Lalu nilai R square-nya 0,464 yang berarti sekitar 46,4%. Variasi kemiskinan bisa dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan variabel 53,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Misalnya faktor pendidikan, lapangan kerja, atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita lihat nilai Darwin Watsonnya, yaitu 1,777. Nilai ini mendekati angka 2, artinya tidak terjadi autokolerasi antar residual. Jadi model regresi sudah cukup baik dan tidak ada masalah hubungan antar galat. Terus kita masuk ke ANOVA. Kemudian kita lihat tabel ANOVA, di situ ada nilai F-nya 3,131 dengan signifikansi 0,074. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka model regresi secara simultan belum signifikan. Artinya, secara bersama-sama, ketiga variabel bebas tadi belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Selanjutnya dilakukan uji Darwin-Watson untuk mengetahui ada atau setidaknya autokolerasi dalam model regresi
Nilai Darwin-Watson hasil SPSS adalah 1,777. Berdasarkan tabel Darwin-Watson, A sama dengan 5% untuk jumlah data, N sama dengan 14 dan jumlah variabel bebas, K sama dengan 3 diperoleh nilai DL sama dengan 0,7667, DU sama dengan 1,7788. Nilai DW dihitung 1,777 hampir sama dengan DU 1,7788 dan masih berada di antara DU dan 4. DU 2,2212, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi. Artinya galat atau residual antar periode bersifat acak dan model layak untuk digunakan. Kesimpulan akhir dari hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara bersama-sama atau uji F, variabel tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Yang kedua, secara parsial atau uji T. Parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Yang ketiga, hasil uji Darwin-Watson sebesar 1,777 menunjukkan tidak terdapat valid autokolerasi, sehingga model regresi dapat dianggap valid. Dengan demikian, faktor paling dominan berpengaruh kemiskinan di Sulawesi Utara adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi belum menunjukkan pengaruh yang nyata. Baik, itulah penjelasan dari saya. Maaf apabila masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.